Kusuma, saya kelas 11 MIPA 1 SMA Negeri 51 Jakarta. Di sini saya akan menjelaskan tentang mewaspadai ancaman terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia atau kita sebut NKRI. Di sini saya akan menjelaskan definisi dari ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan. Yang pertama itu ancaman. Ancaman adalah usaha yang bersifat mengubah atau merombak kebijaksanaan yang dilakukan secara konsepsional melalui tindakan kriminal atau politis. Sedangkan tantangan adalah suatu hal atau usaha yang bertujuan untuk mengunggah kemampuan. Hambatan adalah usaha yang berasal dari diri sendiri yang bersifat atau bertujuan untuk melemahkan atau menghalangi secara tidak konvensional. Gangguan adalah hal atau usaha dari luar yang bersifat atau bertujuan untuk melemahkan dan menghalangi secara tidak konsepsional atau tidak terarah. Jadi, ancaman itu dibagi menjadi beberapa. Yang pertama, ancaman ideologi. Yang kedua, ancaman politik. Yang ketiga, ancaman ekonomi. Yang keempat, ancaman sosial budaya. Dan yang terakhir itu, ancaman pertahanan keamanan negara. Yang pertama itu ancaman ideologi. Ancaman ideologi merupakan ancaman yang berdasarkan pemikiran masyarakat, di mana bakal merubah filsafat negara, yaitu Pancasila. Dan yang kedua itu ancaman politik, di mana berasal dari luar atau dari dalam negeri yang mengatasnamakan politik. Dan yang ketiga itu ancaman ekonomi adalah suatu ancaman yang berasal dari pergaulan internasional. Dan yang keempat itu ancaman sosial budaya, di mana dari diri sendiri yang mengubah warisan generasi ke generasi yang akan datang. Dan yang terakhir itu ancaman pertahanan keamanan negara, di mana ancaman itu membahayakan kedaulatan negara dan keutuhan wilayah. Apa aja sih ancaman-ancamannya? Untuk di bidang ideologi itu ada pertama adanya radikalisme. Yang kedua itu adanya pemberontakan untuk menggantikan Pancasila. Untuk di bidang politik itu yang pertama pemerintahan yang otoriter. Yang kedua itu pemerintahan yang tidak adil. Untuk di bidang ekonomi ada kalah saingnya perdagangan asing. Yang kedua itu korupsi. Untuk di bidang sosial budaya itu budaya yang tidak sesuai norma Indonesia. Dan yang kedua itu mengklaim suatu budaya serta sepihaknya oleh bangsa lain. Dan yang terakhir itu dalam pertahanan keamanan. Yang pertama itu ada terorisme. Dan yang kedua itu ada invasi militer dari bangsa lain. Kali ini saya akan berbicara tentang strategi. Strategi adalah penentuan rencana. Jadi, strategi ancaman terhadap NKRI adalah penentuan rencana agar ancaman untuk NKRI tidak bakal terjadi. Jadi, strategi yang pertama itu di bidang ideologi sekaligus di bidang politik. Yang pertama, mengembangkan demokrasi politik. Yang kedua, menegakkan hukum. Yang ketiga, memperkuat polisi dan TNI. Jadi, strategi di bidang ekonomi itu yang pertama, tidak tergantung oleh badan-badan multilateral. Yang kedua, terjadinya kerjasama yang kuat. Yang ketiga itu memprioritaskan pertanian.
Untuk strategi di bidang sosial budaya, yaitu perlunya kesadaran diri bahwa suku-suku di Indonesia sangat menarik. Dan yang kedua itu perlunya keselarasan antar sesama suku-suku bangsa Indonesia. Dan yang terakhir itu adalah strategi di bidang pertahanan dan keamanan. Yang pertama itu ikut serta dalam pertahanan keamanan negara. Yang kedua itu tentara nasional terdiri dari angkatan laut, angkatan darat, dan angkatan udara. Yang terakhir itu polisi dapat mengayomi masyarakat di setempat. Jadi, apa sih peran siswa untuk ancaman terhadap NKRI? Yang pertama itu kita harus belajar. Yang kedua itu kita harus tolong-menolong. Yang ketiga itu kita harus selalu bertanggung jawab. Yang keempat itu kita harus mengamalkan nilai-nilai Pancasila. Berita terbaru ini yaitu virus corona yang berasal dari Cina, tepatnya di Pasar Wuhan, disebabkan oleh hewan kelelawar, katak, dan sebagainya. Di negara Indonesia sudah terjangkit kurang lebih 400 orang terinfeksi virus corona, 25 meninggal dan 17 orang sembuh. Ancaman ini sangat mengganggu Indonesia, di mana pemerintahan Indonesia sangat berusaha memperbaiki gimana virus corona ini tidak menyebar ke berbagai wilayah Indonesia, karena Indonesia memiliki wilayah sangat luas dan memiliki kependudukan nomor 4 terluas di dunia.